كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berkaitan dengan raudhah, yang mana hadis berkaitan dengan raudhah ada beberapa lafaznya. Lafaz yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di telagaku. Kemudian hadis yang kedua yang juga dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna mimbari ala tur'atin min tura'il jannah. Sesungguhnya mimbarku terdapat di pintu-pintu surga. Wa ma baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan kamarku adalah taman di antara taman-taman surga. Perbezaan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, Nabi menyebutkan dalam hadis yang pertama ma baina baiti, di antara rumahku. Hadis yang kedua, Nabi menyebutkan di antara kamarku. Yang pertama disebut dengan rumah, dan yang kedua disebut dengan kamar Nabi SAW. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Mimbari ala tur'atin min tura'il jannah. Mimbarku terdapat di antara pintu-pintu surga. Wa ma bainal mimbar wa baina baiti Aisyah raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan di antara rumah ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah taman di antara taman-taman surga. Dari hadis ini, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perbatasan raudhah itu adalah antara mimbar dengan kamar. Yang kedua antara mimbar dengan rumah. Yang ketiga antara mimbar dengan rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini adalah tiga lafaz yang menyebutkan bagaimana batasan raudhah. Hadis yang pertama menyebutkan di antara rumah Nabi dengan mimbar. Hadis yang kedua di antara kamar Nabi dengan mimbar. Hadis yang ketiga adalah di antara rumah Aisyah dengan mimbar. Dan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya tidaklah bertentangan. Dan dari sinilah para ulama mereka mengambil bahawa panjang raudhah antara rumah Nabi atau kamar Nabi atau rumah Aisyah menuju raudhah atau menuju mimbar. Dan jarak mimbar dengan rumah Aisyah ini, ikhwatul Islam, tidak terlalu jauh. Agar kita tahu bahawa masjid yang dibangun oleh Nabi SAW tidak semuanya dinamakan dengan raudhah secara makna yang pertama. Karena kita ulang lagi, raudhah itu memiliki dua makna. Yang pertama, raudhah secara khusus. Raudhah secara khusus itu adalah tempat yang disebutkan oleh Nabi di dalam Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, di antara rumahku dan mimbarku, itu adalah raudhah makna yang pertama. Sedangkan raudhah makna yang kedua, semua masjid yang apabila dijadikan untuk berzikir kepada Allah, membaca ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Karena zikir yang sesungguhnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Zikir yang paling mulia adalah Al-Quran dan hadis Nabi, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setiap masjid yang dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, maka disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Agar kita tahu bahawa taman surga itu ada dua. Yang pertama, taman surga secara makna khusus, di tempat yang khusus. Dan yang kedua, taman surga secara makna umum, di tempat yang umum. Artinya di semua belahan dunia bisa kita ciptakan taman di antara taman-taman surga, yaitu di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang ingin belajar agama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang paling bagus adalah masjid dan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mendapatkan titel taman di antara taman-taman surga. Nah, taman surga ini, ikhwatul Islam, taman surga yang kita maksud adalah taman surga yang pertama. Sebagaimana tadi telah kita menyebutkan, di antara rumah Nabi SAW dan mimbarnya adalah taman di antara taman-taman surga. Artinya, taman surga dan hadis ini baru muncul setelah selesai pembangunan Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah Masjid Nabawi. Panjangnya 70 hasta atau 35 meter. Itu adalah panjang
pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebarnya ikhwatul Islam kurang lebih 60 hasta, yaitu 30 meter. Itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi pertama kali. Artinya ketika Nabi datang ke kota Madinah, kemudian Nabi membangun Masjid Nabawi 35 dikali 30, 70 hasta dikali 60 hasta. Itu adalah pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, maka dimasukkan ke dalamnya mimbar. Artinya mimbar ini pasti keberadaannya di bagian tengah Masjid Nabawi atau di bagian tengah. Makanya kalau kita lihat sebagian daerah kaum muslimin atau masjid-masjid kaum muslimin, biasanya mimbar itu lebih berat ke bagian kiri atau lebih berat ke bagian kanan. Kalau perhatikan masjid di Kota Islam, misalnya ini masjid, kemudian kita lihat masjid, biasanya kaum muslimin meletakkan mimbarnya di bagian kirinya atau di bagian kanannya. Kiri atau kanan biasanya? Kanan. Tidak ada mimbar yang diletakkan di bagian kiri, artinya pasti di bagian kanan. Artinya biasanya yang bagian kiri ini lebih luas daripada yang bagian kanan kalau seandainya kita ukur bagian mimbar. Begitu pula dengan mimbar Nabi SAW, diletakkan di bagian kanan bukan di bagian kiri, sehingga otomatis panjang mimbar Nabi antara mimbar Nabi dengan rumah Aisyah. Karena tadi kita sebutkan panjang Masjid Nabawi ada 70 hasta atau 35. Bukan semuanya adalah bagian daripada Raudhah. Raudhah itu hanya antara mimbar dengan rumah. Berapa panjangnya? Kurang lebih 50 hasta. Berarti mimbar Nabi lebih kepada arah kanan. Raudhah itu ikhwatul Islam panjangnya ada 50 hasta. Dan panjang Masjid Nabawi itu dari berapa? 70 hasta. Berarti 50 hasta artinya 15 kurang lebih 15 meter ikhwatul Islam atau 25 meter ikhwatul Islam. Itu adalah panjang daripada Raudhah. Artinya jarak antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itu kurang lebih 25 meter. Dan itulah yang disebut dengan Raudhah, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, dari lebar daripada Raudhah itu adalah seluas rumah yang ada di sisi kiri Masjid Nabawi, dan lebarnya kurang lebih 30 hasta. Artinya Raudhah itu panjangnya 25, lebarnya kurang lebih 15. Itu adalah Raudhah. Artinya tidak semua masjid yang dibangun oleh Nabi SAW termasuk bagian daripada Raudhah. Raudhah itu hanya bagian kecil, bagian daripada Masjid Nabawi. Artinya Raudhah adalah bagian daripada Masjid Nabawi, dan tidak semua Masjid Nabawi adalah bagian daripada Raudhah. Kalau seandainya kita ingin makna yang pertama, yaitu Raudhah yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi kalau kita inginkan makna yang kedua, semua Masjid Nabawi ini adalah Raudhah. Semua Masjid Nabawi ini adalah Raudhah, karena di dalam Masjid Nabawi orang belajar agama, baca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, sehingga semua Masjid Nabawi disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Kalau yang kita maksud taman surga secara makna umum, tapi makna khusus daripada taman surga adalah tempat yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembali membaca hadis Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari, di antara rumahku dan mimbarku. Rumah Nabi sampai sekarang alhamdulillah jelas semuanya, karena di dalamnya Nabi SAW dikuburkan. Nabi SAW dikuburkan di dalam rumahnya, dan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi yang mulia. Kenapa demikian? Karena Nabi melarang kaum muslimin untuk dijadikan rumahnya sebagai perkuburan. Nabi SAW menyebutkan, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai perkuburan. Apa makna daripada hadis ini? Minimal ada dua makna. Yang pertama, jangan kalian dikuburkan di rumah, karena yang dikuburkan di rumah itu khusus baginda Rasulullah SAW. Dan antara Nabi dengan kita tidak sama. Nabi manusia biasa, iya, tapi Nabi manusia luar biasa, iya. Dan Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi manusia biasa, iya, karena Nabi berkeluarga, punya anak, punya istri, Nabi makan, Nabi tidur, Nabi rehat, banyak. Dan itu adalah sifat manusia. Tapi Nabi luar biasa, karena memang banyak perbezaan antara Nabi SAW dengan manusia biasa.
Seperti misalnya Nabi tidak pernah tidur hatinya, walau matanya tertidur, tapi hati Nabi selalu terbangun. Seperti misalnya Nabi bisa melihat di bagian belakang sebagaimana Nabi melihat di bagian depan. Dan itu tidak ada pada manusia biasa. Artinya Nabi bisa melihat yang di belakang sebagaimana Nabi bisa melihat di depan. Makanya para sahabat dikala salat di belakang Nabi, maka mereka akan berjaga-jaga, mereka berhati-hati. Kenapa demikian? Apa kata Nabi? Aku melihat kalian sebagaimana aku lihat kalian di depan, aku juga melihat kalian dari belakang. Makanya kalau ada kesalahan kepada para sahabat Nabi, Nabi langsung menegurnya karena Nabi bisa melihatnya. Itu perbezaan antara Nabi SAW dengan manusia biasa. Dan itu ikhwatul Islam tidak didapatkan kepada manusia yang lain. Kemudian juga di antara perbezaan Nabi SAW, Nabi SAW itu tidak pernah, walaupun terjadi perselisihan di antara para ulama, Nabi SAW tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Karena biasanya yang dihinggapi oleh lalat itu apa biasanya? Sesuatu yang ada baunya, yang tidak wangi. Kalau kita wangi atau tidak? Kita ini tidak wangi, makanya kita butuh minyak wangi. Sedangkan Nabi, keringat dia itu lebih wangi daripada minyak wangi. Kalau keringat kita bau apa? Bau terasi kan? Artinya ya Bapak Islam, itu perbezaan Nabi SAW dengan manusia biasa. Tidak boleh dikiaskan Nabi SAW dengan manusia biasa. Iya, Nabi Bashar. Bashar itu artinya manusia biasa. Tapi Nabi memiliki sifat-sifat yang lain daripada manusia biasa. Salah satunya adalah tempat Nabi dikuburkan. Nabi dikuburkan di mana dia meninggal, tidak boleh dipindahkan. Sedangkan kita meninggal di sana, boleh dikuburkan di sana. Meninggal dalam suatu daerah, boleh dipindahkan di daerah yang lain. Dan salah satu kekhususan Nabi, Nabi meninggal di rumahnya, dan rumah Nabi adalah perkuburannya. Sedangkan untuk kita sebagai umat Nabi, Nabi larang yang demikian. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai perkuburan. Maknanya yang pertama, jangan kuburkan orang yang meninggal dari kalangan keluarga, karib kerabat, itu di rumah. Makanya kita dengar istilah perkuburan kaum muslimin, disediakan tempat khusus. Seperti misalnya di kota Madinah ada tempat khusus, yaitu perkuburan Baqi Al-Gharqadah. Semua penduduk Madinah tidak ada yang dikuburkan kecuali di sana. Bahkan semua yang meninggal di kota Madinah, siapapun yang meninggal di kota Madinah, baik dari dalam Madinah atau dari luar Madinah, semua mereka dikuburkan di perkuburan Baqi, karena itu adalah perkuburan kaum muslimin. Bahkan sahabat Utsman bin Affan juga dikuburkan di sana. Bahkan istri Nabi semuanya dikuburkan di sana. Bahkan putra Nabi yang bernama Ibrahim juga dikuburkan di sana. Bahkan keluarga Nabi semuanya dikuburkan di sana. Bahkan Umar dan Abu Bakar Islam, kalau sekiranya tidak mendapatkan izin dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka mereka akan dikuburkan di sana. Makanya Umar dikala dia meninggal, dia berpesan kepada anaknya yang bernama Abdullah, wahai Abdullah, dikala Umar ini hendak meninggal, karena Umar ini meninggal ditikam oleh salah seorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi dengan menggunakan pisau yang ada dua matanya, kemudian memiliki racun, ditikam 3 kali di bagian depan, 4 kali di bagian belakang, 1 di kiri, 1 di kanan, sehingga menyebabkan Umar tidak lagi bisa bangkit dan bisa berdiri. Dan Umar tahu kalau dia akan meninggal. Maka sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada anaknya, atau dia meminta tolong kepada anaknya, wahai anakku, coba datangi ibunda Aisyah, minta izin kepadanya kalau aku ingin dikuburkan di samping kedua temanku. Kemudian Abdullah datang kepada ibunda Aisyah, minta izin, wahai ibunda Aisyah, sesungguhnya Umar minta izin kalau sekiranya dia ingin dikuburkan di sampingmu. Dan ini dikala Umar sedang sakarat. Umar minta izin dikuburkan di samping kedua orang temannya. Apa kata Aisyah? Sebenarnya perkuburan ini tinggal untuk 1 orang. Karena Nabi seperti ini, Abu Bakar di belakangnya sedikit, tinggal 1 lagi. Aisyah mengatakan sebenarnya tempat ini untuk diriku, tapi karena Umar yang meminta, maka Aisyah izinkan. Kemudian apa kata Umar? Setelah dia tahu kalau Aisyah memberikan izin, dia berpesan kembali kepada anaknya Abdullah, wahai Abdullah, nanti kalau aku sudah wafat,
kembali minta izin kepada ibunda Aisyah, apakah boleh aku masuk atau tidak? Karena Aisyah dengan Umar tidak ada hubungannya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Dikala Nabi ada di rumah Aisyah, dikala Abu Bakar ada di rumah Aisyah, artinya setelah meninggal, maka Aisyah masih tinggal di dalam rumah, tidak pakai khimar, artinya seperti biasa. Kenapa demikian? Karena itu suamiku dan ayahku, kata Aisyah. Itu adalah suamiku dan ayahku, artinya mahram. Yang satu suaminya, yang satu ayahnya. Maka ibunda Aisyah bebas berada di dalam rumah. Misalnya ganti pakaian, buka jilbab, ataupun yang semisalnya. Kenapa demikian? Karena yang satu suami, yang satu ayahnya. Makanya ikhwatul Islam, seseorang suami istri apabila meninggal salah satunya, tidak akan terputus. Suaminya tetap suaminya, istrinya tetap akan istrinya, walau salah satunya sudah meninggal. Seperti yang dilakukan oleh ibunda Aisyah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Umar dikuburkan di dalam rumah ini, maka ibunda Aisyah tidak lagi berada di dalamnya. Kenapa demikian? Karena hubungan antara Umar dengan Aisyah tidak ada. Padahal Umar itu sudah dikuburkan, dan Aisyah malu kalau seandainya membuka pakaian dan ada Umar di sana. Itu merupakan tarbiyah kepada kaum muslimin, terkhusus kepada istri kita, kepada putri-putri kita. Kita belajar dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah tidak mau membuka pakaiannya karena ada Umar di rumahnya, dan Umar sudah meninggal, tapi dia tidak mau. Bagaimana kiranya kalau Umar tidak meninggal? Artinya begitulah ibunda Aisyah menjaga dirinya, auratnya. Maka itu merupakan pelajaran bagi kita bersama ikhwatul Islam, dan selalu kita ceritakan. Salah satu riwayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf. Nanti kita bisa cari surah Al-A'raf di halaman yang kedua, muka surat yang kedua. Di dalam surat ini ikhwatul Islam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mengusir iblis. Iblis itu adalah nama intinya. Bawahannya disebut dengan jin. Syaitan itu adalah sifatnya, karena syaitan itu artinya yang dijauhi, jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya jin itu ada dua. Yang pertama jin dari kalangan manusia, syaitan itu ada dua. Yang pertama syaitan dari kalangan manusia, yang kedua syaitan dari kalangan jin. Jadi syaitan itu ada dua. Yang pertama dari kalangan jin, dan yang kedua dari kalangan manusia. Syayatin al-insi wal jin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Kemudian induknya adalah iblis. Iblis ini ikhwatul Islam, di antara salah satu sifatnya dia membangkang. Dia menganggap dia pintar berlebih, sehingga dia sombong. Kesombongan itulah yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung darinya dan dari sifat-sifat yang ada padanya. Maka salah satu kalimat yang paling indah adalah di mana kita selalu belajar mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang bukan terkutuk artinya. Yang rajim itu artinya rajim. Rajim itu yang terlempar. Terlempar rajim. Rajam, kita tahu arti rajam? Misalnya ada orang yang berzina, kemudian sudah menikah, maka hukumnya adalah rajam. Minasyaitonirrajim. Rajim itu artinya yang terlempar dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla, atau mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun sebagian kaum muslimin mereka mengartikan dari syaitan yang terkutuk, tapi arti yang sesungguhnya ada rajim, diambil dari kata-kata rajim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwatul Islam, iblis ini dikala disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla karena dia tidak taat kepada Allah, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rajim, jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kemudian maka dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur yang panjang kepadanya. Dari sini para ulama menyebutkan, kalau sekiranya Allah mengabulkan doa orang yang paling dibenci oleh Allah, bagaimana doa hamba yang selalu meminta dan bersyukur serta bersujud kepadanya? Makhluk yang paling dibenci oleh Allah adalah iblis, syaitan, jin, tapi Allah kabulkan doanya. Apakah Allah tidak akan kabulkan doa kita yang meminta, mengangkat tangan, bermohon, menangis kepadanya? Agar kita tahu bagaimana kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak putus asa untuk selalu bermohon, meminta kepadanya. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah. Apa doanya?
anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Kemudian setelah Allah kabulkan doanya, maka dia pun mengatakan kepada Allah, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu sumpah iblis kepada Allah, aku akan datang kepada anak cucu Adam, gara-gara Adam ini aku keluar, aku terlaknat. Aku akan datang kepada anaknya, atau aku datang kepada anak cucunya, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Dan engkau ya Allah tidak mendapatkan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Makanya kita lihat di dunia, mana yang lebih banyak yang bersyukur atau tidak? Lebih banyak yang tidak bersyukur. Mana yang lebih banyak beribadah kepada Allah atau tidak? Lebih banyak yang tidak beribadah kepada Allah. Mana yang lebih banyak yang menyembah Allah atau tidak? Lebih banyak yang menyembah bukan selain Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya iblis dan Adam dan Hawa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga. Nah, ceritanya ikhwatul Islam, sebelum diturunkan dari surga, ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bersama. Iblis ini senantiasa mendatangi Hawa, memberikan makanlah buah yang ada di surga tersebut, karena Allah mengatakan makan semua yang ada dalam surga kecuali buah ini. Jadi buah itu bukan buah khuldi namanya. Khuldi itu istilah bahasa Arab kekal. Khuldi itu adalah bahasa syaitan. Khuldi itu artinya kekal, karena syaitan mengatakan Allah melarang kamu makan buah ini supaya kamu tidak kekal dalam surga. Makanya khuldi itu adalah penamaan dari iblis atau dari syaitan. Makanya kita tidak boleh mengatakan dengan nama tersebut. Sebagian para ulama menafsirkan apa pohon tersebut terlepas daripada namanya. Intinya bukan khuldi. Khuldi itu adalah bahasa yang keluar dari mulut syaitan atau iblis. Kemudian dia mengatakan, kalau kamu makan maka kamu akan kekal dalam surga. Itu fitnah luar biasa. Adam dan Hawa tahu kalau iblis itu pendusta. Adam tahu yang demikian, tapi karena diulang, kedustaan apabila selalu diulang, maka kedustaan akan menjadi kebenaran bagi orang yang berdusta. Apabila kedustaan itu selalu diulang, maka dia akan berubah menjadi benar, karena selalu diulang. Kebenaran apabila tidak diulang, maka akan menjadi kedustaan. Makanya orang yang mengajak kepada kebaikan dibilang sok pintarlah, sok alimlah, dan sebagai bahasa-bahasa yang lainnya. Dan itu sejarah lama ikhwatul Islam. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatadhaharun. Allah menyebutkan cerita tentang Nabi Lut dan kaumnya, keluarkan Lut, karena Nabi Lut selalu menyampaikan kebenaran. Kemudian apa kata kaumnya? Keluarkan Lut dari kampung halaman kita. Kenapa? Karena dia orang yang sok suci. Karena yang baik sudah menjadi buruk, yang buruk sudah menjadi baik. Kenapa? Karena tidak diulang-ulang. Iblis begitu juga, diulang, selalu diulang. Pada akhirnya Adam dan Hawa, mereka tidak tergoda. Mereka tahu itu aturan Allah Azza wa Jalla. Agar kita tahu, dan kita tidak boleh berburuk sangka kepada ayah kita Adam dan Hawa. Kenapa mereka bisa keluar dari surga? Bukan karena tidak tahu aturan Allah, tapi iblis menggunakan trik yang licik. Apa triknya? Dia menggunakan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah sekedar memberikan nasihat. Dia gunakan kalimat demi Allah. Kalau sudah menggunakan kalimat demi Allah, itu merupakan di antara bentuk pengagungan. Contoh, misalnya ada teman yang pinjam duit aku 100 misalnya, 100 real. Kita mengatakan saya tidak mau, karena nanti sulit untuk meminta kembali. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian orang, bahwa pekerjaan yang paling berat adalah meminta pinjaman atau meminta apa yang telah kita pinjamkan. Itu adalah pekerjaan yang berat. Sehingga apabila ada orang yang mengatakan pinjamkan aku, kemudian kita tidak mau, tidak menjadi masalah. Tapi kalau sekiranya orang ini mengatakan demi Allah pinjamkan aku, maka wajib hukumnya bagi kita meminjamkan pada saat itu. Kenapa demikian? Karena dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila misalnya ada orang minta tolong aku, kita tidak menolongnya, kita tidak berdosa. Ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat baik itu tidak ada dosanya, atau tidak disandarkan kesalahan kepada mereka. Tapi kalau dia mengatakan demi Allah tolong aku, maka
wajib hukumnya kita menolongnya. Itu dua hal yang harus kita perhatikan. Kalimat apabila sudah disebut demi Allah, maka itu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, iblis ini mengatakan demi Allah, aku ini adalah penasehat atau memberikan nasihat. Maka di saat itulah Adam, kenapa Adam memakan buah? Bukan berarti Adam tidak tahu itu adalah sesuatu yang diharamkan. Hawa begitu juga, tapi untuk mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, agar kita berbaik sangka kepada ayahanda kita Adam dan kepada ibunda kita Hawa alaihi wassalam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mereka memakan buah, apa yang terjadi? Fa'akala minha, maka Adam memakan sebagian kecil, sedikit saja, satu bibit. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka di saat itulah langsung tersingkap semua auratnya, pakaiannya terbuka. Ketika Adam dan Hawa memakan buah ini yang dilarang, maka terbuka pakaiannya. Dari sini para ulama mengatakan, di antara bentuk kemarahan Allah kepada seorang hamba dikala mereka membuka auratnya. Semakin terbuka aurat, itu tanda Allah semakin murka. Allah marah kepada Adam dan Hawa. Apa tanda Allah marah? Allah tidak mengatakan saya marah, tidak. Tapi Allah langsung menyingkapkan auratnya, terbuka pakaiannya, sehingga Adam dan Hawa berlari mencari perlindungan, sembunyi di balik pohon, mencari di daunan untuk menutupi auratnya. Sawatihima, sawa aurat itu bahasa Arabnya sawah. Sawah itu yang kita tidak ingin orang lain menengoknya, maka disebut dengan sawah. Dari sini para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, di antara bentuk Allah marah ketika seseorang sudah mulai memperlihatkan auratnya. Kaum laki-laki mungkin lebih mudah, tapi yang paling berat adalah kaum perempuan. Dan kita yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan, karena perempuan ibu kita, karena perempuan istri kita, karena perempuan saudari kita, karena perempuan anak-anak kita atau putri-putri kita. Ketika mereka membuka auratnya, maka itu tanda Allah murka kepadanya, dan tanda Allah murka kepada yang bertanggung jawab kepadanya. Maka kita sebagai lelaki bertanggung jawab kepada istri, putri, kepada ibu kita, jangan mereka membukakan auratnya. Jangan sampai mereka memperlihatkan auratnya kepada yang tidak halal baginya. Karena semakin dibuka, semakin nampak rambutnya, semakin nampak tangannya, semakin nampak tubuhnya, leku-leku tubuhnya. Itu tanda Allah murka kepadanya, bukan sayang Allah kepadanya. Sebagaimana Allah marah kepada Adam dan Hawa alaihi wassalam. Makanya pelajaran yang sangat indah kita ambil dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dikala Umar dikuburkan di rumahnya, dia tidak lagi bisa mengganti pakaian seperti biasa. Padahal Umar sudah meninggal, namun dia tetap menjaga diri dan muru'ah serta wibawa untuk memberikan pelajaran kepada semua wanita yang ada di dunia yang cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, Umar dikuburkan di bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menjelaskan, kalau sekiranya Nabi tidak dikuburkan di sini di dalam rumah Aisyah, maka Abu Bakar dan Umar tidak akan pernah dikuburkan di sini. Keberadaan Abu Bakar dan Umar itu adalah karena keberadaan Nabi. Kalau sekiranya Nabi tidak ada di dalam, maka Abu Bakar dan Umar akan dikuburkan di Baqi sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Kemudian itu merupakan hadiah dari Allah kepada Abu Bakar dan Umar. Kenapa demikian? Karena dulu Abu Bakar dan Umar itu selalu bersama Nabi di dalam Masjid Nabawi. Nabi SAW mengatakan, mana Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, labbaika ya Rasulullah, hadir ya Rasulullah. Kalimat labbaika itu artinya menjawab seruan dengan cepat. Makanya dikala kita haji dan umrah, kita mengucapkan labbaik Allah. Artinya kalau kita punya uang dan kesempatan serta kesehatan, kalau ditunda maka kita berdosa selama kita menunda. Ada orang yang sanggup haji, tidak haji, berdosa. Ada orang yang bisa umrah, tidak umrah, berdosa sampai dia umrah. Kalau sekiranya dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan meninggalkan kewajiban. Makanya apabila ada orang yang sanggup haji, tidak berhaji, berdosa. Misalnya kita punya duit untuk mendaftar, dia tidak daftar, berdosa. Kalau dia sanggup berangkat umrah, dia tidak melakukannya, dia berdosa. Karena itu adalah
kewajiban yang telah ditetapkan. Makanya disebut dengan labbaik Allah. Apa arti labbaik? Ya Allah, kami cepat-cepat menjawab seruanmu. Artinya kalau ada kesempatan dan ada kemampuan, langsung dijawab. Maka selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, kita tidak dituntut untuk memiliki rumah. Punya rumah alhamdulillah, tidak punya rumah juga tidak masalah. Kita juga tidak dituntut untuk memiliki kereta, kendaraan, mobil. Ada alhamdulillah, tidak ada juga tidak menjadi masalah. Tapi kita dituntut untuk datang melaksanakan ibadah haji dan umrah, karena kalimatnya adalah labbaika, seruan yang cepat, tidak ada halangan dan atau rintangan untuk menghalangi antara kita menjawab seruan Allah Azza wa Jalla. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dikala Nabi mengatakan, mana Abu Bakar, labbaika ya Rasulullah, langsung dia labbaika ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan ke sini, berdiri kamu di samping kanan. Maka Abu Bakar berdiri di samping kanan Nabi SAW, dan Nabi memegang tangan kanan Nabi memegang tangan kiri Abu Bakar As-Siddiq seperti ini, digenggamnya. Jadi tangan kanan Nabi menggenggam tangan kiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelahnya Nabi SAW memanggil Umar. Mana Umar? Maka Umar kembali mengatakan, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah, hadir ya Rasulullah, aku datang, siap untuk diperintahkan. Kemudian Nabi mengatakan, ke sini wahai Umar. Maka Umar pun datang, berdiri di samping kiri Nabi, tangan kiri Nabi memegang tangan kanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi mengangkat seperti ini, diangkat kedua tangan tersebut, berarti mereka bertiga. Tangan kanan Nabi menempel dengan tangan kiri Abu Bakar, tangan kiri Nabi menempel dengan tangan Umar bin Khattab. Kemudian diangkat oleh Nabi sambil mengatakan, seperti inilah kami akan dikumpulkan di dalam surga. Agar kita tahu bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Abu Bakar dan Umar. Mereka bersama-sama selalu di dunia, mereka pun bersama selalu di alam barzakh, dan mereka pun akan selalu bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita pun termasuk orang-orang yang membersamai mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terlepas daripada itu semua ikhwati Islam, kita kembalikan kepada Nabi. Jadi hukum asalnya Nabi dikuburkan di dalam rumah, di dalam kamarnya. Abu Bakar dan Umar mengikuti Nabi SAW, bukan karena sengaja, tapi karena ikut. Dan itu pun karena Nabi SAW. Kalau sekiranya Nabi tidak ada di dalamnya, maka Abu Bakar dan Umar tidak boleh berada di dalamnya. Makanya tadi Umar mengatakan, kalau ibunda Aisyah tidak mengizinkan, kuburkan aku di perkuburan kaum muslimin. Dari situlah ikhwatul Islam, dikala kita datang ke kota Madinah, maka dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi dan perkuburan Abu Bakar dan Umar. Satu paket, 3 orang ini tidak boleh terpisahkan. Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, kita mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ini doa yang kita baca ketika nanti kita berziarah ke perkuburan Nabi. Yang tidak hafal jangan pulang dulu, hafal baik-baik doanya. Kalau kita dianjurkan berziarah ke perkuburan orang tua, maka tentu ke perkuburan Nabi lebih dianjurkan lagi. Makanya dihafal doa ini ikhwatul Islam, karena ini kewajiban kita kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Sudah hafal? Yang tak hafal tak boleh balik ya. Yang tak hafal tak boleh meninggalkan Madinah sampai mereka, karena di antara kewajiban kita dikala berada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita berziarah, apa yang kita ucapkan? Inilah yang kita ucapkan. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu untuk Nabi. Kalau untuk Abu Bakar kita mengatakan, Assalamu alayka ya Abu Bakar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Untuk Umar juga kita mengatakan kalimat yang sama, Assalamu alayka ya Umar
wa jazaka an ummatil islami khairal jazaa. Mesti dihafal doa ini ikhwatul Islam, karena ini merupakan kewajiban kita kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kewajiban kita kepada kedua orang sahabat yang mereka selalu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini kekhususan untuk Abu Bakar dan Umar. Kalau sekiranya Nabi tidak ada, maka Abu Bakar dan Umar akan dikuburkan di perkuburan Baqi. Tapi karena keberadaan Nabi, maka mereka berdua diabadikan oleh Allah sejarahnya untuk selalu bersama baginda Nabi yang mulia. Tapi hukum asalnya tetap sama. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan perkuburan kalian sebagai perkuburan. Artinya kita tidak boleh dikuburkan di rumah, dan kita dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Makna yang kedua, jangan jadikan rumah kalian sebagai perkuburan. Artinya jangan jadikan rumah kalian hanya tempat tidur sahaja, tempat beristirahat saja, tidak boleh. Tapi hidupkan rumah kalian dengan ibadah. Karena di kuburan tidak dihidupkan dengan ibadah, tapi yang dihidupkan ibadah itu di rumah. Makanya sholat sunat yang paling bagus di rumah, baca Quran yang paling bagus di rumah, sholat tahajud yang paling bagus di rumah, berdoa yang paling bagus di rumah. Bahkan Nabi mengatakan, jadikan bagian ibadah kalian di dalam rumah. Karena rumah yang tidak dijadikan ibadah di dalamnya itu sama dengan perkuburan. Itulah makna daripada hadis Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian perkuburan. Artinya hidupkan rumah kalian dengan ibadah. Makanya sholat sunat dianjurkan kita di rumah, dan ibadah-ibadah yang lainnya dianjurkan kita di rumah, supaya rumah kita itu hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sejarah rumah Nabi SAW, yang pada akhirnya menjadi tempat peristirahatan terakhir Nabi SAW untuk selama-lamanya. Dan kita juga mengetahui ikhwatul Islam, Nabi SAW dikala berada di perkuburannya, maka Allah memberikan kekhususan untuk baginda Nabi. Di antara kekhususannya, bahwa jasad Nabi akan selalu sempurna dan utuh. Allah haramkan tanah untuk menyentuh jasad Nabi SAW. Artinya jasad Nabi akan selalu sempurna. Nabi SAW sudah meninggal. Secara kehidupan dunia, Nabi sudah meninggal. Tapi secara kehidupan alam barzakh, Nabi masih hidup. Sehingga kalau ada yang bertanya, Nabi hidup atau meninggal? Apa jawabannya? Yang tadi, secara kehidupan dunia, Nabi SAW sudah meninggal. Tapi secara kehidupan alam barzakh, Nabi masih hidup. Makanya di dalam riwayat yang lain Abu Ya'la disebutkan, sesungguhnya para Nabi itu hidup di perkuburannya. Tapi bagaimana bentuk mereka hidup, Allahu a'lam. Karena antara alam dunia dengan alam barzakh, dua alam yang tidak sama. Jangankan alam barzakh dengan alam dunia, alam itu ikhwatul Islam, alam kita di dalam perut ibu, alam kita di dunia, alam kita di alam barzakh, alam kita di akhirat. Ada 4 alam yang akan kita lewati. Antara satu alam dengan alam yang berikutnya tak sama. Makanya kalau ada di antara kita yang ditanya, bagaimana kita hidup dalam rahim ibu kita, ada yang tahu jawabannya? Kita tak tahu. Padahal itu masih alam rahim, masih alam dunia. Begitu juga bagaimana nanti cerita kita di alam barzakh, ada yang tahu. Karena alam dunia dengan alam barzakh tidak boleh dikiaskan. Kenapa demikian? Alam dunia alam nyata, alam barzakh alam ghaib. Dan kita tidak boleh berbicara tentang alam ghaib kecuali apa yang Allah kabarkan dan apa yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu tentang alam barzakh kecuali apa yang Nabi kabarkan kepada kita. Dan salah satu yang Nabi kabarkan, Nabi hidup di dalam alam barzakh. Tapi bagaimana Nabi hidup, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Bisa dipahami? Kenapa demikian ikhwatul Islam? Kenapa kita mengatakan demikian? Karena dikala Nabi wafat, yang paling sedih tentunya keluarga Nabi. Jangankan manusia, hewan saja bersedih akan wafatnya baginda Nabi yang mulia. Salah satu contohnya adalah unta yang selalu ditunggangi oleh Nabi. Apa nama unta Nabi? Qaswa. Kenapa unta Nabi disebut dengan Qaswa? Diambil dari kata-kata qasaya. Qaf, sad, ya. Qaf, sad, ya itu kalimat yang darinya juga diambil kata-kata Aqsa. Apa arti Masjid Aqsa? Masjid Aqsa apa artinya? Kita selalu berbicara tentang Masjid Aqsa, tapi apa makna Masjid Aqsa? Semoga Allah menjaga saudara kita yang ada di sana.
Tapi apa artinya? Kenapa disebut dengan aqsa? Karena bahasanya juga diambil daripada qaf, sad, ya. Sebagaimana unta Nabi juga diambil dari qaf, sad, ya, sama bahasanya. Kenapa aqsa disebut dengan aqsa? Karena masjid ini jauh dari dua tanah haram yang lainnya, jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, maka disebut dengan aqsa. Aqsa itu artinya jauh. Berarti unta Nabi qaswa artinya jauh. Apa maknanya? Karena unta Nabi jauh dari unta-unta yang lainnya, tidak sama kekuatannya, berjalannya, berlarinya tak sama, maka dinamakan dengan qaswa. Qaswa itu mendampingi Nabi selama 10 tahun. Artinya dimula Nabi hijrah dari Mekah, maka Nabi membeli unta itu kepada Abu Bakar Siddiq seharga 400 dirham. Kemudian selama itu pulalah dari awal itu bermula, maka qaswa menemani Nabi sampai Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, ikhwatul Islam, yang bersedih bukan hanya manusia seperti tadi yang kita sebutkan, qaswa ini juga bersedih. Makanya qaswa ini dikala Nabi wafat, dia tak mau makan, tak mau minum, sedih, padahal itu hanyalah hewan. Tapi dia cinta kepada baginda Nabi SAW, sehingga 3 bulan lamanya dia pun mati. Kenapa demikian? Karena kerinduannya kepada baginda Nabi SAW. Kalau sekiranya hewan demikian kecintaannya kepada Nabi, akan wafatnya baginda Nabi yang mulia, bagaimana dengan yang lainnya? Makanya yang paling sedih adalah keluarga Nabi, dan yang paling sedih adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, karena satu-satunya anak Nabi yang tertinggal adalah Fatimah. Semua anak Nabi sudah meninggal. Qasim, Abdullah, Ibrahim sudah meninggal dikala mereka masih kecil. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, mereka sudah meninggal dikala mereka masih muda. Dan yang tersisa adalah Fatimah. Sekarang Fatimah, dia hanya memiliki baginda Rasulullah SAW. Sekarang baginda Nabi juga dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dikala Nabi wafat, Fatimah betul-betul sedih, sedih sekali ikhwatul Islam. Kesedihannya itu sampai membawa dia meninggal. Jadi bukan kesedihan yang biasa, kesedihan yang betul-betul luar biasa. Kalau sekiranya Nabi masih hidup, atau kalau sekiranya Nabi bisa hidup, maka yang pertama kali akan dicari oleh Nabi siapa? Fatimah. Kalau sekiranya Nabi SAW secara kehidupan dunia masih hidup, yang pertama kali dicari oleh Nabi siapa? Anaknya, cucunya. Kita tahu kisah cucu Nabi SAW. Siapa nama cucu Nabi yang masyhur, yang terbunuh? Siapa? Husain. Kalau sekiranya Nabi bisa membantunya, yang pertama kali dicari oleh Nabi adalah cucunya, putrinya. Apakah mungkin Nabi mencari orang Indonesia dulu sebelum Fatimah? Atau orang Malaysia sebelum Fatimah? Tak mungkin. Yang pasti dicari oleh Nabi adalah orang yang paling dekat dengannya. Dan yang paling dekat dengannya adalah Fatimah, Hasan, Husain. Tapi pernahkah Nabi mencari mereka setelah Nabi wafat? Tidak. Artinya secara kehidupan dunia Nabi sudah meninggal. Tapi secara kehidupan alam barzah Nabi hidup, iya. Tapi bagaimana Nabi hidup, Allahu a'lam. Karena kita tidak tahu, dan Allah pun tidak memberitahu. Paham sampai di sini? Karena kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzah itu dua alam yang berbeda, sehingga kita tidak bisa mengkiaskan bagaimana Nabi. Karena kehidupan alam barzah, barzakh itu kenapa disebut dengan barzakh? Apa makna barzakh? Ada yang tahu? Carilah sendiri nanti artinya ya. Apa arti barzakh? Barzakh itu wa bainahuma barzakhun. Barzakh itu artinya perantara antara hidup dunia dan akhirat. Maka sesuatu yang disebut dengan perantara antara dua sesuatu disebut dengan barzakh. Contoh misalnya, contoh kecil. Setelah subuh atau waktu subuh, maka ada namanya fajar sadiq. Fajar itu ada dua, ada fajar kazib, ada fajar sadiq. Fajar kazib itu kurang lebih 1 jam atau 1 jam setengah. Di tengah malam akan ada warna putih, tapi warna putihnya akan hilang. Maka disebut dengan fajar kazib, fajar dusta. Karena dulu orang tidak ada jam, tidak ada aplikasi, tidak ada handphone dan yang semisalnya, sehingga mereka melihat ke langit. Nah, maka disebut dengan fajar kazib, dusta, karena ada warna putih, seolah-olah akan datang siang tapi dia akan kembali hilang. Maka disebut fajar kazib. Kazib itu bohong. Yang kedua fajar sadiq. Fajar sadiq itu pas orang azan. Kemudian setelah orang azan kita akan melakukan salat subuh. Nah, setelah salat subuh ikhwatul Islam, setelah salat subuh, waktu setelah subuh itu apa namanya?
Apakah disebut malam atau siang? Disebut siang, dia tidak siang. Siang itu terang. Apa namanya? Iya kan? Setelah subuh, apa namanya? Siang atau malam? Disebut siang, tidak siang karena masih gelap. Disebut malam, tidak malam karena ada terang-terang sedikit. Apa namanya? Tadi baru kita bahas barzakh di antara siang dan malam. Paham? Artinya agar kita tahu apa makna daripada kalimat barzakh, maka di antara itu artinya barzakh. Barzakh dalam bahasa Arabnya salah satunya adalah barzakh. Dan barzakh itu ikhwatul Islam, kehidupan antara dunia dengan akhirat. Artinya antara satu alam dengan alam yang lainnya itu tidak sama. Begitu juga dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup dia, tapi kehidupan dalam barzakh bagaimana bentuknya Allahu a'lam. Nabi wafat dia, karena wafatnya sebagaimana wafatnya kita kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia kita bisa tahu karena kita menyaksikannya. Sedangkan alam yang lainnya kita belum menyaksikannya sampai kita masuk di dalamnya. Baru kita tahu bagaimana barzakh kalau kita sudah berada di alam barzakh. Dan semoga Allah menjaga kita di alam barzakh dan juga Allah menjaga kita di alam akhirat sana. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa minbari ala haudi, dan mimbarku ada di telagaku. Kemarin kita telah menjelaskan mimbar wa minbari ala haudi. Mimbarku ada di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi kemarin kita telah menyebutkan sifatnya. Dia panjang dan lebarnya sama-sama. Panjang dan lebarnya seolah kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Kemudian tempat untuk meminumnya terbuat dari emas. Jumlahnya sebanyak bintang yang ada di langit. Orang yang bisa minum tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kemudian apalagi sifatnya? Sifatnya di ikhwatul Islam, orang meminumnya kehausan sangat luar biasa. Ibarat onta yang ditahan 5 hari. Kemudian setelah itu dilepaskan, maka dia akan minum sepuas-puasnya. Begitulah tingkat kehausan manusia. Dan yang pertama kali meminumnya adalah orang-orang Yaman. Yang pertama kali minum daripada telaga Nabi adalah orang-orang Yaman. Apa makna daripada orang Yaman? Yaitu orang-orang Ansar. Karena mereka berasal dari Yaman. Dan Yaman apabila disebutkan Yaman ikhwatul Islam, artinya adalah sebuah daerah yang ada di belakang Taif. Itu semua dinamakan dengan Yaman. Maka di Mekah itu ada namanya rukun Yamani. Yamani disebut dengan Yamani karena ada 2 makna. Yang pertama karena dia mengarah ke daerah Yaman. Mana daerah Yaman? Yaitu di belakang Taif, itu semuanya dipanggil dengan Yaman. Nabi mengutus 2 orang sahabat di sana. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya saja mereka tidak tinggal lama di sana. Ali bin Abi Thalib dia pergi ke Kufah dan meninggal di sana, sedangkan Mu'adz bin Jabal dia pergi ke Syam dan dia meninggal di sana. Karena memang Nabi memerintahkan dia atau sebagian para sahabat untuk menjadikan Syam sebagai tempat tinggal, sehingga mereka tidak bertahan lama di daerah tersebut. Maka disebut dengan rukun Yamani. Kemudian kenapa lagi disebut dengan rukun Yamani? Makna yang kedua, karena dia berada di kanan Hajar Aswad. Kanan itu Yamin, Yaman. Itu artinya kanan, Yamin. Maka disebut dengan Yamani karena dia berada di bagian kanan Hajar Aswad. Dan Nabi SAW biasanya sholat di antara 2 rukun ini, rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Maka disebut dengan Yaman. Dan orang-orang Ansar mereka itu berasal dari Yaman. Suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj. Kalau disebut dengan Ansar, siapa mereka? 2 suku ini. Siapa suku Al-Aus dengan suku Khazraj? Itu adalah suku kabilah yang berada di kota Madinah, dan asal muasal mereka berasal dari sana. Dan seolah-olah Nabi mengatakan yang pertama kali minum dari telaga Nabi adalah orang-orang Yaman. Maknanya orang Ansar. Tentunya itu adalah sebelum orang-orang Muhajirin. Karena bagaimanapun yang pertama kali meminumnya adalah fuqara al-Muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin. Karena orang Muhajirin mereka juga disebut dengan Al-Ansar. Muhajirin juga disebut dengan Al-Ansar. Apa dalilnya? Apa alasannya? Firman Allah Azza wa Jalla, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu." Dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang Muhajirin disebut dengan Ansar,
dan orang-orang Ansar hanya disebut dengan Ansar, tidak dinamakan Muhajirin. Sehingga Muhajirin dapat dua, disebut dengan Muhajir, disebut dengan Ansar. Orang Ansar dapat satu, hanya disebut dengan Ansar, dan mereka tidak Muhajirin. Nah, yang pertama kali minum adalah fakir dari orang-orang Muhajirin, dan yang kedua adalah orang-orang Yaman. Siapa itu? Orang-orang Ansar. Artinya yang pertama kali minum dari telaga Nabi adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ikhwatul Islam, itu merupakan di antara salah satu sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Di mana Nabi di telaga? Kemudian di mana Nabi di telaganya? Di samping mimbarnya. Nah, kita berbicara tentang mimbar. Karena mimbar Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Mimbar Nabi, kita selalu menyebutkan, sudah hangus terbakar. Karena rata-rata peninggalan Nabi itu hilang, banyak yang hilang, bahkan rata-rata semuanya hilang. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir, dia meninggal pada tahun 774 Hijriah. Artinya di abad ini Imam Ibnu Katsir, dia sudah mengatakan bahwa peninggalan Nabi itu sudah hilang rata-rata. Yang ada itu bukan lagi peninggalan Nabi, tapi yang seperti apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Bisa dipahami? Misalnya pedang Nabi yang asli misalnya mana? Sudah hilang. Tapi ini seperti pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sandal Nabi misalnya tidak ada lagi sandal Nabi, tapi seperti sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Jadi artinya ikhwatul Islam, peninggalan Nabi itu rata-rata semuanya hilang. Karena masa-masa kaum muslimin itu banyak yang sulit, apalagi masa-masa di zaman Abbasiyah. Itu betul-betul sulit dialami oleh kaum muslimin, masa yang paling sulit. Kenapa kita menyebut sulit? Karena kaum muslimin banjir darah. Kalau kita baca sejarahnya ikhwatul Islam, kasihan lebih dari 1 juta kaum muslimin yang meninggal syahid, dibantai oleh musuh. Nah, dari situlah para musuh mereka menghancurkan semuanya. Di masa mana? Di masa Abbasiyah. Karena di masa kita ini di masa nubuwah, maka disebut dengan masa nubuwah. Masa nubuwah itu zaman kenabian. Kemudian zaman masa Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidun itu masanya 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, 2 tahun lebih 3 bulan. Umar 10, Utsman 12, Ali 4,5, sisanya Hasan. Jadi khulafa itu ada 5. Zaman Khulafaur Rasyidun itu ada 5, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan anaknya Hasan. Hasan penyempurna, sehingga genaplah 30 tahun. Walaupun sebagian para ulama mengatakan yang lengkap itu karena kan cuma tidak sampai 1 tahun. Sama dengan kita misalnya ada uang 1 real. Kemudian di bawah 1 real itu setengah 50 halalan namanya. Biasanya kalau 50 halalan kita tidak hitung. Bisa dipahami? Kita tidak hitung, itu istilahnya. Jadi 6 bulan ini tidak dihitung. Dihitung digenapkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya 5. Yaitu masuk cucu Nabi SAW yang bernama Hasan. Nah, ini adalah zaman khulafa, disebut dengan zaman khulafa. Dan khulafa atau khilafah itu 30 tahun. Dan mereka berasal dari Quraisy. Makanya kalau ada khilafah, mesti mereka berasal dari Quraisy. Jadi kalau dari bangsa kita, dari daerah kita ada atau tidak? Kalau ada berarti dia suku Quraisy. Karena Nabi mengatakan dari Quraisy. Dan itu 30 tahun. Itu disebut dengan zaman khilafah. Kemudian setelahnya disebut dengan zaman Umayyah. Umayyah itu mereka memimpin kurang lebih 92 tahun. Akhirnya tahun 132 Hijriah. Kemudian setelah itu zaman Abbasiyah, inilah zaman yang panjang. Sampai pada tahun kurang lebih 565 atau 64, itu adalah zaman yang berat dihadapi oleh kaum muslimin. Disitulah banyak, dan khulaf zaman Abbasiyah ini ada lagi 4 fase, ada lagi 4 bagiannya. Dan yang paling berat itu adalah bagian terakhir sebelum kemunduran atau sebelum bubarnya masa ini. Banyak kaum muslimin yang terbunuh, dibantai lah lebih daripada 1 juta jiwa. Disitulah mereka menghancurkan semuanya. Yang penting, makanya kenapa kita lihat manuskrip kaum muslimin, tulisan-tulisan Arab banyak ditemukan di daerah-daerah Eropa, banyak ditemukan di luar, karena mereka ambil semuanya. Ilmu itu ikhwatul Islam, kaum muslimin yang nomor 1. Pernah dulu di zaman Harun al-Rashid, kaum muslimin, agar kita tahu berapa cerdasnya kaum muslimin, dia memberikan hadiah kepada raja Eropa pada waktu itu. Hadiah adalah jam. Jam sudah ditemukan di zamannya, jam yang bergerak-gerak.
Kemudian dikala mereka melihatnya, mereka menganggap ini adalah syaitan. Coba bayangkan, orang-orang Eropa dikala menerima hadiah ini, mereka mengatakan ini adalah syaitan yang bergerak. Karena mereka tidak masuk dalam akal pikirannya. Agar kita tahu bagaimana kaum muslimin diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ilmu itu semua diambil dan kaum muslimin dibunuh. Di saat itulah, di zaman-zaman itulah banyak hilang peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Maka dari situlah Imam Ibnu Katsir berani mengatakan sulit untuk memastikan kalau itu adalah peninggalan Nabi. Kalau ada yang mengatakan ini peninggalan Nabi, tidak menjadi masalah. Tapi harus tunjukkan buktinya. Apa buktinya kalau ini peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti misalnya sandal Nabi, ini peninggalan Nabi. Apa bukti ini adalah sandal Nabi? Tidak menjadi masalah. Mana sanadnya kalau istilahnya? Dari mana, dari mana, dari mana? Rambut Nabi misalnya, ini rambut Nabi dari mana? Apa sanadnya? Mana sanadnya? Tidak menjadi masalah ikhwan Islam. Kalau ada peninggalan Nabi, kita semua akan bahagia dengannya. Karena apapun yang ada pada diri Nabi dan melekat pada Nabi itu barokah. Tapi masalahnya itu punya Nabi atau bukan, itu menjadi masalah. Bisa dipahami? Bisa jadi rambut yang lain, bisa jadi rambut siapa kita tidak tahu. Bisa jadi, kalau ada yang mengatakan ini rambut Nabi, sila, tidak menjadi masalah. Tapi mana sanadnya, mana jelasnya, tidak menjadi masalah. Dan kita kalau ada, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jubah Nabi, apa dalilnya, apa alasannya, mana hujahnya, mana sanadnya, tidak menjadi masalah. Kalau itu betul jubah Nabi, maka kita bersyukur karena apa yang melekat pada diri Nabi dan sesuatu yang itu dipakai oleh Nabi itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya apa buktinya kalau itu punya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas sampai di sini? Dan salah satunya adalah mimbar Nabi. Mimbar Nabi itu hilang, hangus, terbakar. Tapi nanti mimbar ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendampingi Nabi di telaga sambil memanggil umatnya. Man marra alayya syarib, barang siapa yang lewat mampir. Dan Nabi tahu mana umatnya, mana bukan. Dari mana Nabi tahu? Karena semua umat akan berkumpul. Lantas dari mana Nabi tahu? Dari Al-Hurrul Muhajjalin. Apa itu Al-Hurrul Muhajjalin? Esok kita sambung insyaAllah ta'ala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam perkumpulan kita ini, perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga duduknya kita di dalam Masjid Nabawi sambil mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi menjadi penyebab dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan ampunan, diturunkan rahmat dan kasih sayang, diberikan keberkahan dalam harta, keturunan dan dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa saudara-saudari kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Bagi kita yang telah melaksanakan ibadah umrah, kita bermohon kepada Allah agar ibadah umrahnya adalah umrah yang diterima, umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali lagi bersua berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah selalu memberikan umur panjang dalam kesehatan dan ketaatan, dan dilimpahkan rezeki agar kita bisa selalu datang ke tanah suci mencari ampunan ilahi. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah, diberikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.